Shalom semuanya, saya Cindy dari Prodi Pendidikan Agama Kristen tahun 2022 Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pendalaman Alkitab terkait dengan kisah Bileam dan keledainya yang dapat berbicara. Orang Israel sudah berada di padang belantara selama hampir 40 tahun. Mereka sudah mengalahkan banyak kota, dan sekarang mereka berkemah di daerah Moab di sebelah timur Sungai Yordan. Balak Raja Moab takut negerinya direbut. Jadi dia memanggil seorang pria bernama Bileam ke Moab untuk mengutuk orang Israel. Tapi Tuhan berkata kepada Bileam, "Kamu tidak boleh mengutuk orang Israel." Jadi Bileam tidak mau pergi. Raja Balak memanggilnya lagi dan berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan. Tapi Bileam tetap tidak mau. Lalu Allah berkata, "Kamu boleh pergi, tapi kamu hanya boleh katakan apa yang aku beritahukan." Bileam naik ke keledainya dan pergi ke Moab. Ia berencana untuk mengutuk orang Israel meski sudah dilarang oleh Tuhan. Malaikat Tuhan muncul 3 kali dalam perjalanan. Bileam tidak dapat melihat malaikat itu, tetapi keledainya dapat melihat. Yang pertama, keledai itu keluar dari jalan untuk masuk ke ladang. Lalu keledai itu menempel ke tembok sehingga kaki Bileam terjepit. Akhirnya keledai itu tiarap di jalan. Bileam memukuli keledainya dengan tongkat. Setelah itu dipukul untuk ketiga kalinya. Tuhan membuat keledai itu berbicara. Keledai itu bertanya kepada Bileam, "Mengapa Tuhan memukul saya terus?" Lalu Bileam berkata, "Kamu membuat saya terlihat bodoh. Kalau saja saya punya pedang, kamu pasti sudah saya bunuh." Keledai itu berkata, "Tuhan sudah menunggangi saya bertahun-tahun. Apa saya pernah berbuat seperti ini kepada Tuhan?" Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat itu. Malaikat itu berkata, "Tuhan sudah melarang kamu mengutuki orang Israel." Lalu Bileam berkata, "Ya, saya salah, saya akan pulang." Tapi malaikat itu berkata, "Kamu boleh pergi ke Moab, tapi kamu hanya boleh katakan apa yang Tuhan beritahukan." Apa Bileam taat? Tidak. Setelah itu Bileam mencoba lagi untuk mengutuk orang Israel 3 kali. Tapi Tuhan malah membuat ia memberkati orang Israel. Akhirnya orang Israel menyerang Moab dan Bileam mati. Kalau saja Bileam taat kepada Tuhan sejak awal, hasilnya pasti lebih baik, bukan? Ada 3 fakta menarik mengenai kisah Bileam dan keledainya yang dapat berbicara. Yang pertama, profesi Bileam. Bileam adalah seorang juru tenung dalam Yosua 13 ayat yang ke-22 dan biasanya menerima upah jasa dalam menenung seseorang. Namanya juga bisa berarti menelan atau pelahap. Cocok dengan gambaran karakternya yang selalu menerima upah untuk menyakiti orang. Dia akan melahap upah tenung sekalipun akibat tenungannya ada yang menjadi korban. Bileam cocok dengan gambaran para dukun santet yang tidak segan-segan mensantet orang yang tidak dikenalnya dan tidak punya urusan dengannya. Hal tersebut dilakukan demi uang. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, para guru palsu akan suka upah dan selalu melakukan segala sesuatu demi upah digambarkan sebagai Bileam. Istilah masa kini Bileam disebut dengan sindrom gila uang, pelahap uang, dan demi uang semua menjadi legal. Bahkan Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, menyebut Bileam bukan hanya tukang tenung, namun juga memiliki kemampuan meramal dan memiliki sihir. Fakta yang kedua adalah kesalahan Bileam. Orang-orang Israel sedang bergelandangan melewati padang gurun, dan mereka baru saja mengalahkan beberapa negeri di Kanaan.
Balak, Raja Moab, melihat semua itu menjadi gentar kepada orang-orang Israel dan ia mulai memikirkan apa yang bakal terjadi kepada mereka. Balak khawatir bangsanya akan menjadi korban selanjutnya sehingga ia mulai mencari asuransi dengan berusaha mencari perlindungan dari Bileam agar ada di pihaknya. Balak mengirim utusan kepada Bileam dengan pesan, "Ketahuilah akan ada suatu bangsa keluar dari Mesir dan mereka akan berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, mungkin aku akan sanggup mengalahkan dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang engkau berkati, ia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, ia akan kena kutuk." Dalam Bilangan 22 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Rupanya selama ini Bileam telah membangun reputasi yang hebat. Jika dia mengatakan seseorang itu diberkati, maka benar-benar diberkati. Dan jika ia akan mengatakan mereka dikutuk, maka tamatlah riwayat mereka. Sejarah Bileam tidak pernah dituliskan sebelum Bilangan 22. Namun dapat dianalisa bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan Allah terasa sangat familiar dengan Bileam. Fakta yang ketiga adalah keledai Bileam berbicara. Allah tidak menginginkan umatnya mendapatkan kutuk Bileam. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menghadang jalan yang akan dilalui oleh Bileam. Ketika dihadang malaikat, maka keledai Bileam menghindarinya, meskipun Bileam tidak dapat melihat malaikat itu memukul keledainya. Pada ketiga kali keledai Bileam menghindar dari malaikat dan kena pukul, tiba-tiba keledai dapat berbicara dan memprotes Bileam yang memukulnya 3 kali. "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" tanya si keledai. Kemudian keledai Bileam kembali berbicara, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Barulah saat itu Bileam menyadari dan melihat malaikat yang membawa pedang terhunus siap untuk membunuh dia. Kemudian Bileam diperingati oleh malaikat agar mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah itu ia kembali melanjutkan perjalanannya. Sekian penjelasan pendalaman Alkitab yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.